Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, kali ini Mari ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu. Entah itu dalam pertemuan langsung ataupun hanya sebatas dari media online ya. Yaitu melihat mungkin fotonya kamu atau tulisan-tulisan statusnya kamu gitu ya. Oke, baik. Dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari pilihkan 4 aja ya. 4 aja untuk bisa kamu pilih salah satunya. Atau mungkin kamu mau pilih 2, mau pilih 3, atau nggak apa-apa juga sih kalau kamu nggak milih. Ya dalam artian kamu mau, ya udahlah ini semua kan energinya Pisces. Ya udah semuanya aja untuk aku gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Mari akan mulai ya dari kartu pertama. Pisces, apa sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu? Wah, ya kamu tuh orangnya kelihatan cool, kayak kelihatan tenang gitu ya. Vibe-nya kamu itu tuh terasa adem gitu loh. Bikin lawan jenis itu tuh betah deket sama kamu gitu. Atau mungkin ingin ya, ada daya tarik ingin berinteraksi dengan kamu, tapi mungkin orang agak-agak sungkan gitu loh, mau ngedeketin kamu. Soalnya orang-orang yang terutama ya, punya niatan neko-neko, orang-orang yang lagi nyari mangsa, ini tuh nggak bakalan berani deketin kamu. Soalnya udah kayak terasa, kamu nih orang baik-baik gitu ya. Kamu tuh nggak pantes gitu kalau mau untuk dijahatin, kalau mau untuk dilecehin gitu ya, kalau mau untuk diperlakukan dengan sembarangan gitu ya, nggak akan berani orang gitu. Tiba-tiba aja orang tuh bisa kayak datang rasa welas asihnya ke kamu, datang rasa sayangnya orang secara otomatis ya ke kamu, karena mungkin kayak ngelihat juga kamu itu tuh entah dari raut wajahmu atau status-statusnya kamu, kayak kelihatan kamu tuh orang baik-baik gitu loh ya, orang yang bermartabat, orang yang bermoral, yang kayak gitu ya, orang yang nggak bakalan mau ngejahatin orang lain juga, nggak bakalan mau ngelecehin lawan jenisnya kamu. Nah kayak gitu ya, tapi orang akan kayak mau seneng ya, bisa andaikan bisa deket sama kamu, orang kayak ngerasa bahwa aku nih bakalan bisa dapat impact baik nih, aku bisa dapat pengaruh baik nih dari dianya gitu Pisces gitu ya. Kamu tuh karena kelihatan seperti orang yang mau membimbing gitu ya, kamu seperti orang yang mau mengajari gitu ya, kamu juga seperti orang yang akan mempraktekkan sisi-sisi baik jadi manusia itu tuh seperti apa sih gitu. Dan saya rasa kamu cepet ya untuk dicintai gitu ya. Jadi kayak lawan jenis itu tuh baru pertama kali ngelihat kamu udah langsung minimal deh rasa seneng, rasa suka sama kamu, ada ketertarikan antara lawan jenis ya ke kamunya gitu loh ya. Ada sisi kebapaannya kamu yang kepancar atau sisi keibuannya kamu yang kepancar. Nah di situ jadi kayak kamu santun gitu ya. Mungkin santun ini tuh orang baca dari komentarnya kamu gitu ya, membalas komentarnya orang di statusnya kamu misalnya kayak gitu ya. Bahasanya kamu itu tuh bahasa orang yang menghargai, menghormati, atau ketika ngobrol langsung sama kamu, kamunya itu tuh ngobrolnya sopan. Nah kayak gitu ya, dan bijaksana ya, bijaksana. Nah, jadi kamu tuh kelihatan sopan di situ. Kamu nggak yang ngomong-ngomong vulgar gitu ya. Kamu nggak ngomong tentang yang seks-seks kayak gitu, mancing-mancing seksualitas orang bangkit naik gitu ya. Kayaknya enggak di situ. Ya. Dan kemudian ya kamu bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Memang kayak kelihatan juga bisa jadi sahabat. Kamu bisa dijadiin mentor juga kalau kamunya cowok gitu ya. Kalau kamunya itu tuh cewek, lawan jenis itu tuh kepengen ya kayak nunjukin sisi dewasanya dia ke kamu gitu ya.
Kayak cowok-cowok itu tuh pengen kayak nunjukin sisi penyayangnya dia ke kamu langsung gitu ya. Soalnya mungkin beberapa kayak nganggep kamu itu tuh rapuh, kayak kamu itu tuh lembut gitu ya. Jadi ya harus dilembutin juga, ya harus dibaik-baikin gitu ya. Nggak boleh bersikap serampangan sama kamu, nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan sama kamu. Nah kayak gitu. Dan kamu bisa bikin orang tuh ngerasa adem gitu lah. Kayak ngerasa nyaman aja udah deket sama kamu gitu ya, nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa harus defensif sama kamu. Mau terbuka pun orang ya pada pertemuan pertama kali atau interaksi pertama kali dengan kamu itu tuh kayak terasa bisa cepet gitu loh ya, bisa kayak orang tuh mau curhat aja segera sama kamu gitu ya. Atau kalau kamu tuh cowok, atau kalau kamu tuh cewek, orang tuh kayak pengen tahu kamu itu tuh kayak gimana, seperti apa lebih lanjutnya. Nah kayak gitu. Jadi terutama lawan jenisnya kamu ya cepet jatuh sayang sama kamu gitu. Kayak kelihatan di situ tuh penyabar juga gitu ya. Auranya kamu itu tuh adem, lembut gitu loh. Dan mungkin ya secara fisik juga kamu kelihatan menarik di sana ya. Secara fisik menarik. Jadi kayak kelihatan di situ tuh juga kesannya tuh manis ya kamunya. Sudahlah ganteng, manis pula. Sudahlah cantik, manis pula. Kayak gitu. Makin dipandang kok makin adem, kok makin seneng, kok makin suka lawan jenis lihat kamu gitu ya. Mungkin ya kesan pertama kali lihat oh ganteng gitu, tapi makin dilihat kok makin menarik ya gitu, kok makin jadi melekat ya gitu loh. Jadi di sini tuh bisa ya kamu tuh membayang-bayangi orang ya, walaupun baru aja ketemu sama kamu, terus dalam pertemuan itu tuh bubar lah pastiannya kan, kamu pulang ke rumahmu, dia pulang ke tempatnya dia gitu kan. Nah tetapi di sana atau misalnya hanya ketemu apalah gitu, kamu lagi duduk di kafe, lawan jenis ngelihat kamu, tapi kayak bayang-bayang tentang wajahmu, tentang dirimu lah ya, itu tuh terbawa gitu loh sampai bisa beberapa hari berikutnya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak ada ya daya tariknya kamu bikin orang ingin mendekat gitu. Tapi ya ada juga akhirnya mereka merasa agak malu, agak sungkan gitu, agak segen mau ngedeketin kamu gitu ya. Tapi misalnya ada orang yang kamu sapa. Nah ketika orang itu pertama kali kamu sapa, dia langsung ada getaran tuh di dalam dirinya. Getaran yang kayak ngerasa bahwa kok orang ini enak ya vibe-nya ya. Jadi kayak pengen deket langsung sama kamu, pengen kayak cepet akrab sama kamu, kayak pengen cepat berbaur dengan dirimu gitu ya. Jadi intinya kalau lawan jenis gampang jatuh seneng minimal ya sama kamu. Ketika berinteraksi beberapa lama, pasti kamu tuh cepet langsung bikin orang jatuh cinta. Bukan karena kamu melakukan ini melakukan itu, enggak juga sih, tapi sedikit aja kamu melakukan sesuatu untuk seseorang, di sana itu tuh langsung ninggalin kesan yang dalam. Karena mari lihat, entah kamu berbicara, entah kamu berpola tingkah, di situ tuh kayak kelihatan alami, kayak kelihatan tulus gitu ya. Jadi membekas banget bagi lawan jenis tentang dirimu. Nah kayak gitu, langsung itu lawan jenis ya, walaupun nggak bertegur sapa pun sama kamu, tapi ngeliat kamu dari jauh, wih ini orang enak ya kalau dideketin, ini pasti penyayang, ini pasti lembut ini orangnya gitu. Wah ini tuh pasti diromantisin ini akunya kalau bisa deket sama dia, kira-kira kayak gitu. Langsung bisa orang berhayal gitu ya tentang yang baik-baik perihal dirimu, walaupun nggak ngobrol, walaupun nggak apa, hanya sebatas ngelihat kamu aja. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja untuk kamu yang memilih
kartu pertama. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Sekarang mari akan masuk untuk membacakan kartu kedua. Pisces, kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Wah, nah di sini tuh kayak orang cepet kagum ya sama kamu ya. Nggak tahu kagumnya apa, tapi seperti yang mari lihat gini, nggak pun lawan jenis ya, sesama jenisnya kamu itu tuh pun kayak begitu ngelihat kamu, ih aku pengen lah kayak si Pisces itu gitu, aku pengen lah kayak dia itu, namanya nggak kenal ya. Orang yang pertama kali lihat kamu, ih pengen lah aku itu tuh nyontohin dia, soalnya ada gestur-gestur tubuhmu, body language-nya kamu, atau mungkin caranya kamu berpakaian, caranya kamu berdandan, itu tuh kayak kelihatan mungkin modis, stylish gitu ya, atau mungkin kayak keren banget. Nah seperti itu ya, kayak juga mungkin kamu itu tuh ini ya, gampang untuk dikagumi. Banyak hal tentang dirimu mau dikagumi, entah itu dari bentuk jari-jarinya kamu ya, lentikkah di situ, atau mungkin ya senyummu kok terlihat manis gitu ya, atau mungkin tawamu yang terdengar renyah gitu ya, atau mungkin suaranya kamu di sana itu tuh suaranya kayak yang apakah itu lembut, apakah itu punya ciri khas gitu ya, ada keotentikan dari suaranya kamu. Nah kayak gitu ya, dari matamu mungkin di situ tuh bulu matanya kamu lentik, atau matanya kamu berbinar, atau mungkin kalau kamu cowok pandangan matamu tuh tajam, nembus ke hatinya orang gitu ya, ninggalin kesan untuk orang. Jadi kuat ya mari rasa ininya kamu ke orang ya. Begitu orang ngelihat kamu, susah ini bisa ngelupain kamu gitu ya, walaupun hanya berpapasan aja sama kamu, tetapi minimal untuk sampai beberapa jam berikutnya atau beberapa hari berikutnya teringat. Atau gini, padahal orang baru lihat kamu pertama kali, entah itu berkenalan, berinteraksi ataupun tidak, tapi wajah kamu itu tuh mudah diingat. Karena apa? Karena unik, otentik, berbeda, ada kekhasannya di sana. Jadi walaupun orang misalnya orang yang melihat kamu hari ini ya, itu cepat merekam posturnya kamu, mimik wajahnya kamu ya, apa-apa yang tertangkap di kamu melalui indera fisik. Ketemu nanti orang 5 bulan lagi sama kamu, orang yang sama, langsung tuh ingat, oh ini nih orang yang kemarin aku ketemuin pas di Starbucks misalnya. Oh ini nih yang aku lihat kemarin di pasar pasar Senen misalnya gitu ya. Teringat langsung, nempel langsung, sosoknya kamu itu tuh nempel langsung di orang. Oh ini tuh yang kemarin yang suaranya itu tuh kayak orang lagi nge-MC misalnya, saking indahnya gitu loh di telinga gitu ya. Jadi kayak orang bisa cepet ya ngagumi kamu gitu ya, lawan jenis bisa cepet mengagumi dirimu. Entah itu misalnya kamu kelihatan terawat banget ya, kamu sukses merawat dirimu, kamu kayak kelihatan seger, sehat gitu ya, kamu kayak kelihatan punya pekerjaan yang bagus, dan uang hasil kamu bekerja kamu pakai untuk dirimu, entah untuk kamu berdandan, entah untuk kamu ngapain lah kayak gitu ya. Nah di sana, dan orang-orang ya cenderung kagum lah, itu aja lah ya yang bisa Mari sampein ya. Kamu dikagumi gitu, entah ada interaksi ataupun tidak berinteraksi sama kamu, tapi cepet aja kagum. Ada aja yang bisa ditangkap beberapa hal dari dirimu yang meninggalkan kesan begitu mendalam bagi lawan jenis. Nah gitu ya, di sana misalnya parfumnya kamu, gitu juga ya, parfumnya kamu itu tuh kok elegan, kok kayak romantis, kok kayak manis, kok kayak maskulin banget kayak gitu ya. Nah di sana
Ya pokoknya apa-apa aja lah yang kamu kenakan atau yang memang sudah melekat menjadi identitasnya dirimu. Hal-hal itu tuh membuat lawan jenis bisa cepat ya tertarik, kagum, menyenangi, menyukai dirimu. Dan lawan jenis ini tuh bisa nih bilang, bukan aku aja nih yang mudah seneng ngelihat itu orang. Pasti banyak juga lawan jenis yang tertarik pada dirinya gitu ya, kalau orang bergumam pada diri dia sendiri ya. Nah di situ. Jadi kayak lawan jenis itu tuh bisa bilang, kamu nih pasti dikejar-kejar banyak perempuan atau dikejar banyak laki-laki gitu ya. Nah di sana kalau kamu itu tuh nggak akan terbatas lah ya kandidat asmaramu. Pasti ada aja orang yang mau sama kamu, dan siapapun yang mendapatkan kamu, mereka merasa bahwa dia adalah orang yang beruntung. Nah seperti itu ya. Apalagi kalau udah ngobrol-ngobrol sama kamu gitu. Kalau udah ngobrol-ngobrol sama kamu, orang bisa ya, kamu mungkin pandai juga ngomong ya. Dalam obrolan itu mungkin kamu pandai memuji orang, pandai bikin hati orang senang, pandai bikin orang tuh merasa termotivasi juga di sana gitu ya. Jadi kayak kalau sudah ada interaksi sama kamu, terasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri seseorang ke kamu. Entah itu tumbuh menjadi dia termotivasi untuk memiliki karakter seperti dirimu gitu ya, termotivasi lah gitu, atau kayak kepengen inilah aku jadikan dia role model. Nah seperti itu ya, role model untuk mencari pasangan. Nah seperti itu ya di sana. Jadi kayak orang seneng aja, cepet seneng ya ngelihat kamu. Saya rasa kalau lawan jenis, misalnya lawan jenis itu tuh ada 3 orang lagi duduk gitu ya, ngelihat kamu, ini tuh bisa kamu jadi bahan bahasan. Ya, wah lihat tuh ceweknya cantik banget, tengok rambutnya, tengok di situ tuh senyumnya, gitu ya. Jadi topik bahasan kamunya, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja bacaan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Sekarang mari akan masuk untuk membacakan kartu nomor 3. Pisces. Kira-kira apa sih yang bikin kesan pertama lawan jenis melihat dirimu? Udah nih ya. Nah Pisces, pasti kamu ini tuh langsung kesan pertama lawan jenis tuh udah nih, ini manusia yang digilai oleh banyak orang nih gitu ya. Orang kayak yang lawan jenis itu tuh bisa kayak ngerasa bahwa entah betul entah enggak ya, maulah ini terjadi pertumpahan darah ya untuk mendapatkan hatimu atau minimal untuk dapatkan perhatianmu. Jadi kayak lawan jenis itu tuh nggak bisa ya, nggak caper di depannya kamu ya, nggak tahu itu tuh. Mereka tuh kayak ngerasa bahwa mereka harus dinotis sama kamu. Nah gitu. Jadi kamu nggak usah heran ya kalau ngelihat ini orang kok mondar mandir, ini orang kok kayak salah tingkah, ini orang kok natap-natap kamu aja, ini orang kok curi-curi pandang. Iya, ya, memang ada tiba-tiba datang rasa tertarik ya untuk bisa minimal lah, kalau nggak dapat mendekati dirimu, minimal lah dapat perhatiannya kamu untuk beberapa saat. Nah seperti itu ya, langsung aja di situ bangkit gairah itu gitu loh, ingin dikenali sama kamu, ingin disadari keberadaannya oleh dirimu. Nah jadi kembali bahwa lawan jenis itu tuh bisa ngerasa ini tuh populer banget kamu pastian gitu ya, ini tuh model-model wanita-wanita atau pria-pria yang paling digandrungi. Jadi kayak ada ya, mungkin ada beberapa ideal dasar gitu ya, memilih seorang pasangan baik itu pria ataupun wanita, yang hampir menjadi kesepakatan kolektif ya. Nah kamu masuk dalam kriteria itu gitu loh ya, kamu masuk dalam kriteria itu.
Jadi ya misalnya gini, ah, eh, ada list gitu ya, ada list 10 list cowok idaman atau cewek idaman. Ada tuh kan 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Itu tuh hampir rata-rata semua orang akan mencantumkan itu, karakter itu, atau wajah atau apa gitu. Nah, kamu masuk di sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti yang lawan jenis juga bilang, kamu gak akan bisa lama-lama ngejomblo gitu. Soalnya kalau tahu aja orang kalau kamunya lagi jomblo, pasti dah pengen datang ngedeketin kamu. Jadi kamu tuh cewek atau cowok yang kayaknya sulit banget untuk dilewatin gitu ya, sulit banget untuk nggak dipandang, sulit banget untuk nggak dikenang gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini misalnya ada lawan jenisnya kamu, 3 orang lagi duduk-duduk gitu ya, ngelihat kamu, padahal nggak ada say hello sama kamu, nggak ada. Kemudian kamu bisa jadi bahasan, dan dalam bahasannya mereka itu tuh bisa tuh berujung menjadi sebuah pertaruhan gitu ya. Misalnya siapa yang bisa dapat nomor teleponnya kamu misalnya, atau siapa yang paling sering dipandang sama kamu, dilirik sama kamu. Nah, misalnya kayak gitu ya, langsung kamu itu tuh kayak dijadiin trofi gitu loh, trofi untuk bikin mereka bahagia gitu. Nah, di sana ya, siapa nih orang yang pertama kali disenyumin sama kamu gitu. Bisa di sana ya. Jadi yang kayak pengen disadari keberadaannya gitu aja ya, akhirnya kamu bisa memancing lawan jenis agar mereka melakukan beberapa hal supaya merekanya itu tuh dikenali sama dirimu gitu ya. Kamu pasti cewek populer, cowok populer, nah kayak gitu ya, di lingkungannya kamu lah, minimal di lingkungan sosialnya kamu lah, minimalnya kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin juga orang kayak ngerasa cocok lah kamu ini kalau jadi playboy atau kalau jadi playgirl ya. Pantes banget gitu loh, soalnya gampang seneng, gampang suka orang lawan jenis sama dirimu. Oke ya, seperti itu. Dan apalagi, mungkin kamu kayak kelihatan juga ya orangnya bersemangat ya, orangnya bersemangat, kayak kelihatan orangnya lincah, kayak kelihatan orangnya apa ya, aktif gitu ya. Jadi kayak kamu tuh bukan cowok atau cewek yang banyak melamunnya, yang banyak gabutnya, tapi kayak orang ngerasa, oh ini tuh cewek aktif nih, oh ini tuh cowok yang sibuk nih. Nah kayak gitu ya, wah ini tuh pergaulannya luas nih, ini tuh gampang diterima banyak orang nih. Nah di sana. Atau mungkin yang kayak lawan jenis itu tuh ngerasa, wah pasti banyak nih yang cemburu. Misalnya kamu cewek, banyak nih temen-temen ceweknya yang cemburu sama dia, soalnya cantik sih misalnya, yang kayak gitu ya. Atau kayak cowok-cowok, wah banyak ini bro-bronya dia yang cemburu nih pasti sama dia, soalnya keren sih, maco sih. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu itu tuh mancing orang terlibat pada liga untuk mendapatkan dirimu gitu ya, kesannya orang ya, kesannya lawan jenis pada pandangan pertama dengan dirimu. Oke, baik, mungkin itu aja ya yang bisa mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 3. Sekarang mari akan baca ya kartu terakhir nomor 4. Pisces, kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Wah, ini tuh hampir-hampir mirip ya sebenarnya. Nah, jadi yang memilih kartu nomor 4, lawan jenis kayak ngelihat kamu itu tuh orangnya baik ya. Orangnya baik, orangnya penyayang gitu ya.
orang-orangnya eh, pemaaf gitu ya. Kamu orang yang kayak kelihatan nggak seneng cari perkara, kamu gampang ya sebenarnya bikin orang sayang, bikin orang senang ya, minimal senang ya, suka, tertarik ngelihat dirimu gitu. Dan ini kan kelihatan kamunya kalem ya, walaupun kamu cowok, tapi tuh kamu tuh kalem, nggak banyak tingkah, nggak banyak gaya gitu ya. Mungkin kalau orang memperhatikan kamu dari jauh gitu ya, lawan jenis, ini tuh kok slow aja, cool gitu ya, kok kayak kelihatan bisa asik sendiri dengan dirinya gitu ya. Nah di sana, jadi Mari rasa juga kamu cukup mencolok ya, walaupun kamu di tempat umum gitu, tapi kamu kayak kelihatan beda, kayak ada memancar aja gitu. Kalau Mari perhatiin ya, ada kayak memancar gitu, auranya kamu yang lembut, yang menenangkan, yang adem, itu tuh mancar. Walaupun orang nggak kenal kamu sama sekali ya, orang baru pertama kali ketemu, baru pertama kali lihat, nggak juga ngobrol, nggak juga ngapa-ngapain gitu ya, tapi kayak orang langsung tertarik ngelihat kamu, kayak beda sendiri aja, kayak glowing sendiri aja di sudut sana atau di tengah keramaian, di tengah kerumunan gitu ya, glowing sendiri aja gitu. Saya rasa bawaannya kamu mungkin agak-agak pemalu gitu ya, kelihatan di matanya lawan jenis, tapi bukan pemalu yang menjengkelkan gitu ya, tetapi ya pemalu yang anggun gitu loh, pemalu yang anggun gitu ya modelnya. Nah di sana, jadi kayak lawan jenisnya kamu tuh bisa merasa dirimu enak ini ya kalau dijadiin cewek ya, enak dia ya kalau aku jadiin dia sebagai cowokku ya. Nah kayak gitu, ini tuh kayak kelihatan bakalan jarang lah ini berantem gitu ya, bakalan lebih banyak kisah manisnya lah ini, bakalan kisah indahnya lah ini lebih banyak gitu ya, tebak-tebakan lawan jenis. Nah di sana, mana kamu cantik lagi ya, mana ganteng lagi, nah gitu ya, ada kayak adem aja gitu ya, ngelihat raut wajahmu itu tuh udah kerasa nyes gitu hatinya lawan jenis, langsung kayak bisa bikin mereka berbunga-bunga gitu sama kamu. Dan kayak bawaannya kamu yang santun, Mari rasa bikin lawan jenis agak-agak sungkan juga ya, mau duluan bertegur sapa dengan dirimu, takut-takutnya memberikan kesan yang salah, kesan yang buruk kepadamu, karena mereka menganggap bahwa harusnya dirimu itu tuh diperlakukan dengan baik gitu loh. Jadi takut-takut nanti kalau mereka segera ngajak kamu kenalan misalnya ya, lawan jenis yang tadinya hanya ngelihat kamu dari jauh, takutnya nanti itu tuh bisa kamu anggap sebagai tindakan yang bikin kamu canggung kah, nggak nyaman kah. Nah seperti itu ya, kayak kelihatan juga sisi keibuannya kamu tuh kencang, perawatan, pengasuhannya kamu juga kenceng, kayak kelihatannya kamu terasa dipandang sebagai orang yang self love-nya tinggi, self care-nya tinggi gitu ya. Tetapi tentu kayaknya kamu nggak egois dah gitu ya, kayaknya kamu itu tuh nggak yang self center, kamu bisa merawat dirimu dengan baik, dan kamu, mereka yakini, bisa juga nih merawat orang sekitarmu dengan sama baiknya. Jadi siapapun yang menjadi pasanganmu, menurut lawan jenis itu tuh orang yang beruntung. Beruntung minimal ya, punya pengalaman kayak gimana sih itu disayangi dengan tulus, dicintai dengan tulus gitu ya. Nah di sana kayak gimana sih itu tuh sebagai kekasih, tetapi juga sebagai seseorang yang meresap di dalam hati, lahir dan batin. Nah kayak gitu juga ya. Jadi kok kayak
senyumnya kamu juga manis gitu ya. Kalau Mari lihat di sini penilaian lawan jenis, ini pasti nih cocok nih, ideal banget nih kalau dijadiin bapaknya anak aku atau ibunya anak aku. Ini pasti anak-anak bakalan bisa terawat dengan baik nih. Akunya aja sebagai pasangan ya, sebagai jika aku bisa menjadi pasangannya dia, wah pasti disayang-sayang nanti gitu ya, imajinasinya orang-orang ya lawan jenis kepada dirimu ya. Nah di sana kayaknya ya tadi kamu itu tuh tidak layak untuk diperlakukan dengan buruk ya menurut lawan jenis. Soalnya dari vibe-nya kamu aja udah enak gitu ya, udahlah begitu cantiknya, udahlah begitu tampannya, kayak gitu ya, kayak kelihatan baik hati, masa sih mau disakitin. Nah jadi kayak menurut mereka laki-laki atau perempuan yang deketin kamu itu tuh harus nomor satu, harus bisa tuh ngejaga hatinya kamu dengan baik, jangan dikecewain gitu ya, apalagi dilukain dengan sengaja, bertubi-tubi pula, wah jangan banget gitu loh menurut pendapat kesan pertama lawan jenis ke kamu gitu ya. Secantik ini jangan dirusak-rusak, tetapi harus dijaga. Setampan ini ya harus dipercaya gitu ya, jangan ya diperlakukan dengan sembarangan lah. Nah seperti itu ya. Secara emosional juga mungkin ya kesan pertama lawan jenis, kamu itu tuh emosionalnya sudah stabil, emosionalnya kamu itu tuh sudah dewasa. Jadi rasa-rasanya kalau berhubungan asmara sama kamu nggak banyak konfliknya dah, nggak banyak cekcoknya pasti menurut mereka loh ya, nggak akan banyak perkaranya gitu ya, nggak akan banyak tawurannya, nggak akan banyak kehebohannya gitu ya. Kalau mau ngerasain gimana tuh hubungan asmara layaknya ya di Taman Eden ya ya mungkin menurut lawan jenis ya harus dengan dirimu sebagai pasangan gitu lah ya. Mana suaranya kamu misalnya ya, kalau mereka mendengar suaramu, wah ini suaranya kecil, lembut gitu, kayak kelihatan, kayak terasa tuh di pendengaran, ini tuh orang nggak tegaan, ini tuh orang tuh dari suaranya aja tuh udah yang kayak santun, baik hatinya, baik budinya. Nah kayak gitu ya. Jadi Mari rasa lawan jenis itu tuh nggak akan berani ya neko-neko macam-macam sama kamu. Nah di situ orang-orang yang kayaknya butuh-butuh kasih sayang, rasa-rasanya Mari ya lawan-lawan jenis yang lagi-lagi butuh kasih sayang, rasa-rasanya cepet ini menotis keberadaannya kamu di antara kerumunan orang banyak ya. Soalnya vibe-nya kamu itu tuh kayak narik-narikin lawan jenis, walaupun kamu nggak ngelakuin apa-apa loh ya. Kalau Mari lihat kamu yang nggak genit-genit ya, kamu kamu nggak yang vulgar gayanya, kamu yang nggak mentereng, kamu nggak caper gitu ya. Tapi secara intuitif kayak orang-orang tuh pengen aja ngedeket sama kamu nih, lawan jenis yang butuh kasih sayang. Nah seperti itu ya, kayak ngerasa aja nanti tuh bakal bisa terawat nih hati yang lagi kosong ini, atau hati yang lagi sakit ini, emosi yang lagi nggak enak ini, bisa deket sama kamu kok, kayaknya itu tuh bisa tersembuhkan ya. Nah gitu iya. Beberapa nih hanya ngelihat wajahnya kamu aja gitu ya, kayak ngerasa adem gitu, bisa tersembuhkan. Yang tadinya orang lagi marah-marah nih lawan jenis ya, misalnya dia marah-marah di sana, ketika dia ketemu sama kamu, walaupun nggak tahu kamu itu siapa, tapi ngelihat kamu itu tuh bisa nih langsung agak mereda kemarahan itu, turun dia tensi kemarahan itu, hanya ngelihat kamu aja loh ya. Karena Mari rasa memang wajahmu Pisces ya adem gitu loh. Gimana sih adem, pancaran dirimu itu tuh menyejukkan. Nah gitu ya, kita kan manusia itu tuh kan terdiri dari dua ya, tubuh kasar dan tubuh halus. Nah jadi
tubuh halusnya kamu sama tubuh halusnya orang lain, ya. Nah, ini tuh bisa kayak memiliki tarikan-tarikan yang kuat ya. Nah, kayak gitu. Ya, apalagi yang tadi ya, orang-orang yang butuh kasih sayang, orang-orang lagi menderita secara batin gitu. Itu tuh pasti cepet notice keberadaan dirimu, ya. Nah, di sana. Soalnya kan orang yang sakit kan membutuhkan pengobatan, membutuhkan bantuan healing. Nah, dengan kamu hadir aja, mereka ngelihat kamu, gitu ya. Tubuh halusnya kamu secara otomatis menyembuhkan tubuh halusnya orang lain. Nah, seperti itu ya. Tapi itu tuh bahasa spiritual banget ya. Cuman ya harus mari sampaikan, jangan-jangan ada yang orang spiritual juga yang lagi ngelihat video ini ya. Jadi biar paham juga. Oke, baik. Mungkin itu aja ya. Keempat kartunya udah selesai. Mari bacain di sini. Moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.